Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Loka Wagga, kelompok bait tentang dunia. Bait 176. Ekang dhammang atitassa musawadissa jantuno witinna paralokassa Nanti papang akariyang. Bait 176 artinya, orang yang melanggar salah satu dhamma, sila keempat, yakni selalu berkata bohong, yang tidak memperdulikan dunia mendatang, maka tak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 176 Loka Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Cinca Manawika. Pada saat Sang Buddha pergi mengajarkan Dhamma, banyak orang datang berduyun-duyun kepadanya. Pertapa keyakinan lain mengetahui bahwa para pengikut mereka menjadi berkurang. Mereka menjadi sangat marah, sehingga mereka membuat sebuah rencana yang akan merusak nama baik Sang Buddha. Mereka memanggil Cinca Manawika yang sangat cantik, murid kesayangan mereka, dan berkata kepadanya, "Jika dalam hatimu terdapat keyakinan pada kami, tolonglah kami. Buatlah Samana Gotama menjadi malu." Cinca Manawika menyetujui untuk melaksanakan.
Pada malam itu, dia mengambil beberapa bunga dan pergi berkunjung ke wihara Jetawana. Ketika orang-orang bertanya padanya kemana dia akan pergi, dia menjawab, "Apa gunanya kalian tahu kemana saya akan pergi?" Dia lalu bermalam di tempat para pertapa lain yang berada dekat wihara Jetawana. Dan dia akan kembali pagi-pagi sekali agar kelihatan bahwa dia telah bermalam di wihara Jetawana. Ketika ditanya, dia akan menjawab, "Saya menghabiskan malam hari dengan Samana Gotama di kamar yang harum di wihara Jetawana." Setelah lewat 3 atau 4 bulan, dia membungkus perutnya dengan kain agar dia kelihatan hamil. Setelah 8 atau 9 bulan, dia membungkus perutnya dengan memasukkan papan kayu tipis ke dalamnya. Ia juga memukuli paha dan kakinya agar kelihatan bengkak. Ia juga pura-pura merasa lelah dan lesu. Dengan demikian, ia menggambarkan seorang wanita hamil yang sungguh-sungguh dalam kehamilan besar. Kemudian, pada malamnya, ia pergi ke wihara Jetawana untuk menghadap Sang Buddha. Sang Buddha sedang menjelaskan Dhamma kepada sekumpulan biku dan umat awam. Melihat beliau mengajar di atas mimbar, ia menuduh Sang Buddha. Demikian, "Oh, kamu samana besar. Kamu hanya berkhotbah kepada orang lain. Saya sekarang hamil karena kamu. Dan kamu tidak melakukan apa-apa untuk persalinan saya. Kamu hanya tahu bagaimana menyenangkan dirimu sendiri." Sang Buddha menghentikan khotbahnya untuk sementara dan berkata kepadanya, "Saudari, hanya kamu dan saya yang tahu. Apakah kamu berkata yang sebenarnya atau tidak?" Dan Cincamanawika menjawab, "Ya, kamu benar. Bagaimana orang lain tahu apa yang hanya kamu dan saya ketahui?" Pada saat itu juga, Sakka, Raja para Dewa, mengetahui masalah yang terjadi di wihara Jetawana, sehingga ia mengirim 4 orang dewanya dalam bentuk tikus-tikus besar. Ke-4 ekor tikus tersebut pergi ke bawah pakaian Cincamanawika dan menggigit putus benang yang mengikat erat papan kayu di sekeliling perutnya. Pada saat benang tersebut putus, papan kayu terjatuh, memotong bagian depan kakinya. Akhirnya, tipu muslihat Cincamanawika terbongkar, dan banyak orang yang berkerumun berteriak dengan marah, "Oh, kamu perempuan jahat, seorang pembohong dan penipu! Beraninya kamu menuduh guru agung kami!" Beberapa dari mereka meludahinya dan menggiringnya keluar. Ia lari secepat yang ia bisa. Dan ketika ia telah pergi agak jauh, bumi terbelah dan retak. Ia tertelan masuk ke dalam bumi. Pada hari berikutnya, ketika para biku sedang membicarakan tentang Cincamanawika, Sang Buddha mendekati mereka dan berkata, "Para biku, seseorang yang tidak takut untuk berkata bohong, dan seseorang yang tidak peduli apa yang akan terjadi pada kehidupan yang akan datang, tidak akan ragu-ragu untuk berbuat jahat." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 176 berikut. "Orang yang melanggar salah satu dhamma, sila keempat, yakni selalu berkata bohong, yang tidak memperdulikan dunia mendatang, maka tak ada kejahatan yang tidak dilakukannya." Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang